sebagai ibu harus tahu diri. Bener. Jadi kan kadang-kadang orang nggak, gue pasti bisa gitu. Semua Lihat, gue dia kerjain bisa, gitu. ini bisa, gue biasa bisa. Oh, tahu diri. Oke. Udah nggak umur 20-an Yes. lagi. Hai Moms, ketemu lagi di edisi Moms Talk. Dan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan ibu 4 anak yang baru punya anak kembar. Aduh gemes banget anak kembarnya. Hari ini edisi Moms Talk kita, saya akan ngobrol-ngobrol bersama Kleting Titis Wigati. Saya mengenal udah lama sebagai seorang fashion designer, tapi sekarang kehidupannya udah berbeda dan berubah tentunya. Untuk itu kita langsung mau ngobrol-ngobrol aja sama Kleting. Deh, Kleting apa kabar sih? Baik. Lama banget kita nggak ketemu. Sekarang sudah disibukkan dengan 2 anak yang gemes. Yang tadi dibawa ke sini 2 ya, tapi sebenarnya semua 4 ya. 4. Yang 2 kembar dibawa ke sini usianya 1 tahun. Ya, 2 bulan ya, 14 bulan, 1 tahun 16 bulan. 16 bulan, gemes banget. Sibuk apa? Jadi Pertama sibuk jadi ibu. Jadi tiba-tiba anaknya 4 kan ya. Yes. Bukan tiba-tiba orang ngapain, tiba-tiba anaknya 4. Yes, Gireng, gitu kan. betul. Jadi selama 2 tahun 3 tahun ini fokus untuk jadi ibu sama rediscovering myself ya. Cuman masih ngerjain desain, tapi tahun 2020 awal masih bikin collection. Mulai 2020 itu kan udah mulai pandemi ya. Jadi aku per project kita bikin kostum buat pagelaran, sama ada pameran juga. Beberapa di Jogja, sama lebih banyak ke tradisi gitu sih. Jadi kayak lebih ke project base. Kalau koleksinya belum, mau beli at the end of the year. Karena lagi sibuk sama si kembar. Aku ngebayang itu kayaknya kalau semuanya pelan-pelan dulu ya. Jadi kita juga sebagai ibu harus tahu diri. Iya, bener. Jadi bagus lagi. Kan kadang-kadang orang nggak, gue pasti bisa gitu. Semua gue Dia kerjain bisa, gitu. ini bisa, gue biasa bisa. Oh, tahu diri. Oke. Udah nggak umur 20-an lagi Yes. gitu. Jadi ya udah aku slowly aja yang bisa dikerjain barengan apa, misalkan kayak project gitu kan, lepasan setahun ada 2-3 project, itu aja dulu. Makanya mungkin seperti tadi bilangnya rediscovering myself. Salah satunya adalah adjustment dengan kehidupan barunya, tapi tetap menjalankan profesi sebagai fashion designer, ya nggak sih? Nah, sebagai fashion designer di saat Kleting memutuskan I want to be a fashion designer, dapat tantangan nggak sih dari keluarga? Karena kan kadang-kadang kita tahu ya, maksudnya kita kan hidup masih dari orang tua yang ngantor aja jadi PNS gitu, mau jadi fashion designer serius gitu. Ada nggak sih waktu itu tantangan seperti itu yang dari Penema Kleting? Kalau emang kita kan mulai sekolah itu kan tahun 2000 ya. Long time ago in the galaxy far away. Jadi waktu dulu tuh masih belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah banyak udah lebih open gitu tentang creative field. Sekolahnya juga banyak. Jadi dulu tuh kendala sih bukan, cuman kayak are you sure gitu. Terus waktu itu mau sekolah di Esmod tuh kan sebenarnya university bagus gitu. Cuman dulu orang tua kan mikirnya sekolah university negeri apa gimana gitu kalau mau seni. Jadi aku kemarin ngimbanginnya adalah aku ikut tes ITB juga gitu, jadi seni rupa juga. Jadi aku ngikutin dulu deh, aku ikut tes kenegaraan juga gitu. Terus tapi emang karena pengennya di fashion, akhirnya aku tetap terusin masuk Esmod. Terus di situ ternyata aku benar-benar suka, dan ternyata it's not a walk in the park gitu. Jadi aku banyak lembur juga. Kita kan harus pakai tangan kita, pakai kreativitas itu baik banget lembur. Dibanding anak-anak yang sekolah di universitas, mereka masih bisa ngatur waktunya, kita nggak bisa ngatur waktu hidup kita ya. Jadi ternyata orang tua ngelihat kok aku serius, abis gitu lulusnya juga dapat award, jadi boleh nerusin lagi untuk ke Italia untuk S1-nya gitu. Perjalanan jadi designer, fashion designer udah panjang ya nggak sih, pas sekolah juga gitu kan ya. Pernah nggak sih ngerasa kayaknya aku kewalahan, I wanna give up,
Atau misalnya ngerasa kayak aku lagi nggak ada ide, aku mati ide, apa aku ganti profesi aja? Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Oh, kayak gitu tuh sering banget. Sering banget, apalagi seru nih. jadi ini pas lagi dulu tuh kan kita struggling banget. Nah, ambitionnya itu gede banget waktu masih muda gitu. Aku harus bisa, aku harus breakthrough gitu. Terus industrinya juga masih belum banyak pemainnya kan. Jadi Iya kayak bener-bener. kayak kita bikin sesuatu, ingat nggak sih level 1 Yes, gitu? aku ingat. Ya kan, kamu sering ke sana nih. Iya, benar. Kamu masih punya bajunya. Itu kan jadi kita kayak movement gitu. Iya, Terus iya, jadi iya. kayak jedret gitu. Terus tiba-tiba perubahan lagi, kita harus usaha lagi Iya, terus iya, iya, kayak iya. gitu. Sebenarnya waktu pas lagi masih muda itu semangat tuh masih berkobar-kobar Iya dong. banget kayak Iya, oh iya, aku harus iya. bisa, aku harus ini, gue itu kan ambisi gitu, pasti gue bisa get through. Nah, mulai jadi ibu ini menurut aku this is the challenge, this is the real challenge, like do you wanna. Jadi yang kemarin tuh nothing tuh ya, semua challenge. Menurut aku Sekarang nih, sekarang this ini is the real thing the nih. real thing. Oke. Jadi kayak are you gonna give up your dreams, are you gonna terusin, terus apa nih gitu, kayak gitu tuh. Nah, jadi karena karena aku sekarang like kita untungnya aku jadi ibu baru umur 40 ya. Jadi 2 bulan sebelum umur 40 aku baru ngelahirin anak kembar. Jadi mungkin kita juga udah lebih stabil, udah Iya, bener banget bisa, sih. udah banyak baca buku, banyak dengerin podcast, banyak trauma healing. Oh iya, Kayak gitu-gitu. Jadi mungkin agak lebih softer, agak lebih bisa jenak gitu. Nggak semuanya dikerjain terus akhirnya burn out. Nah, makanya di sini okay, so this is what you gonna do first, this is what you gonna do later, this is what you're putting on hold, tapi jangan give up your dream. If you still wanna do it, you do it. Itu jadi kita cari jalannya gimana. Makanya kemarin tuh aku ikut bantuin kayak project-project pagelaran tari, terus ikut pameran di Jogja juga. Itu tuh untuk ngegali kayak sisi kreativitas aku yang sebenarnya tuh masih ada gitu. Iya. Mungkin kalau untuk saat itu di mana aku masih nyusuin 2 anak 24/7, sekarang udah campur formula sih. Karena kan udah 1 cukup. tahun 4 bulan ya. Itu tuh it was a hard work. Tapi kalau aku ngerjain koleksi kayak waktu kemarin aku retail, itu nggak mungkin bisa kepegang. Iya. So ini sekarang on hold ya. Ini sekarang at the end of the year, insya Allah mau launching lagi. Seneng. Karena anak udah tidur bener, baik kan. Tidurnya udah nggak bangun sebentar gitu udah kan nggak dia. kebangun. Kalau dulu tuh aku cuma tidur 2 jam kali. Baru males tau yang satu gitu baru soalnya ya. Iya. Oke. Nah, let's talk about kehidupan atau bisa dibilang profesi baru sebagai ibu dan anaknya yang baru lahir kembar gitu kan. Ibu si kembar Renjana dan juga Atma Hati. Suka duka yang punya anak kembar gimana? Suka dukanya kurang tidur gitu. Ya sih kebayang punya 1 anak aja kayak ini 2 jam sekali bangun. Ini kayaknya pasti gantian bangunnya. Gantian. Oh double tapi dong ya. Kita karena kita udah umur lagi balik lagi. Akhirnya kita udah bisa manajemen waktu kan. Jadi gimana nih? Oke, semua ada solusinya. 1 tidur sama aku, 1 di sebelah itu gantian. Jadi nanti kalau yang nangis gantian gitu loh. Jadi aku juga nggak mau berasa jadi Wonder Woman. Ada yang bantuin juga, alhamdulillah. Terus support system dari keluarga itu karena ponakan aku tuh yang paling muda tuh udah umur 6 bulan. Iya udah gede-gede kan. Jadi bude-budenya, kakeknya semua tuh kayak neneknya tuh ngeliat wah ada bayi lagi nih gitu kayak mereka tuh Aku kebayang di aku deh oke silahkan kesini terus tiba-tiba datang gitu ya udah kebenaran. Aku pura-pura gak kenal kalau lagi ada kakek nenek bude-bude. Bener. Aku main handphone kesempatan. It's me time. Sebenarnya gak apa-apa juga kan ibu tuh butuh loh ya kan. Iya. Jadi memanfaatkan support system kita tuh beruntung ya. Orang-orang timur tuh ya, orang Indonesia tuh kayak keluarga tuh siap banget untuk ayo sini sama kakek nenek gitu kan ya. Banget. Itu tuh grateful banget sih. Pastinya. Nah, kalau aku nanya nih, Keting mendefinisikan diri sebagai ibu yang seperti apa sih? Aku tuh baru bentar kan, tapi kayaknya mungkin aku
lumayan ibu yang kayak temen ya, karena sama kakak-kakak juga aku bisa main bareng segala macam. Yang aku nggak ngerti cuman K-pop. Itu gue udah usaha ngerti, gue nggak apa-apa, gue nggak ngerti. Balik lagi ke konsep I'm not a super mom. Untuk urusan itu aku skip ya. Aku skip yang itu, tapi aku punya sahabat yang K-pop. Jadi kayak K-pop ngomong sama dia aja gitu. Jadi ada ininya gitu. Terus aku memegang apa ya, semoga aku jadi ibu yang sabar tapi conscious ya. Kalau cuman sabar doang kan kayaknya langsung gitu ya kan. Jadi aku lagi belajar untuk jadi gentle and conscious mom gitu. Nggak tahu deh gimana caranya, prakteknya gimana. Pokoknya kalau aku lagi bingung, oke, lo hafalin aja kata-kata yang kemarin ada di buku. Oh iya bener juga, apa juga. It's okay. Jadi gue nggak usah mikir, gue hafalin aja. Nanti kalau kayak gini ngomongnya gini, oh gue tinggal ulang. Iya bener. Karena kan kita juga bisa banyak belajar ya kan. Nah, tapi kita juga tahu sebagai seorang fashion designer dan juga sebagai seorang perempuan yang peduli lingkungan, ya kan? Ini benar-benar ditularin ke 4 anaknya Clothing nggak sih? Jadi waktu sebelum itu tuh aku tuh rada-rada kekeh ya, kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh apa gitu. Gitu punya anak, balik lagi kita harus jadi orang yang lebih fleksibel. Sempet sih pakai popok kain terus kayak gitu, cuman 2 anak ya bocor di mana-mana, terus udah gitu lagi pup, terus aduh belepotan di mana-mana, cucian juga udah nggak jelas, numpuknya akhirnya mari kita agak lebih fleksibel sedikit. Jadi there are some things yang aku tuh alter gitu, kita nggak bisa sekaku dulu gitu. Itu juga buat mental health kita juga ya, daripada kita stres jadi udah deh ngomongnya. Jadi aku banyak kayak gitu, aku banyak nggak apa-apa, asal gue nggak ngasih anak gue racun. Iya itu bener. Banyak adjustment aja jadinya kita setelah setelah Clothing jadi ibu baru tersadar bahwa bisa ya harusnya ya no worries, bisa kok ya di adjust gitu ya. Jadi harus saklek amat gitu. Belajar banyak juga ya dengan menjadi ibu ini ya. Baik banget sih Mbak. Apalagi aku udah kelamaan single terus sendiri, terus kayak nih lusa mau diving toto cabut gitu kan. Sekarang hello gitu. Nah sebagai ibu tentunya nggak juga jadinya menghalangi kita untuk bisa meraih mimpi-mimpi kita. Clothing aja nanti juga masih akan mewujudkan akan bikin desain baru juga kan, coming soon gitu kan. Setelah semuanya udah under control nih, udah tahu nih selahnya istilahnya, kalau orang Belanda dulu bilang gitu kan, udah tahu oh di sini nih aku bisa nih gitu kan, anak-anak juga udah mulai gede. Jadi memang tetap punya mimpi. Nah gimana caranya nih, tips dari Clothing sebagai penutup untuk para moms bisa tetap meraih mimpi mereka, karena kan pasti setiap orang pasti punya mimpi. Gimana caranya kita meraihnya? Apalagi kita sudah menjadi ibu nih. Tetap bisa dong. Bisa. Nah yang kemarin tuh aku agak nekat sih sebenarnya, sebelum bikin koleksi ini yang aku ngambil project tari gitu. Itu ada 120 pemain pelakon di Jogja, di Prambanan. Terus itu kita cuma punya waktu short flight 25 hari dari nol sampai barangnya sampai show. Jadi itu tuh pendek banget dan aku agak nekat. Kenapa aku kerjain? Karena aku ngelihat projectnya itu menarik banget ya. Terus tempatnya juga produksinya bagus dan narasinya bagus segala macam. Jadi ada 2 production dengan 2 judul yang berbeda yang aku kerjain. Nah ini karena aku project sama orang, jadi aku bisa nego kayak oke, kalau misalkan mau kita bantuin di sini, aku mau timnya ditambahin gitu, dan jangan harap aku bisa akan ada di setiap presentasi gitu. Jadi aku nambahin tim, aku naruh kepala produksi, terus ada stylistnya juga gitu. Jadi kita kerja bareng-bareng lah gitu. Terus waktu itu emang agak hectic sih, tapi it was possible. Jadi aku bilang kalau kan biasanya kalau kita ya yang biasa nguli ya maunya kayak ada di set terus kan, ada di set fitting segala macam ada. Jadi aku kemarin juga banyak belajar untuk delegate gitu. Tim aku yang udah kerja bertahun-tahun, yang udah kerja 8 tahun, 7 tahun sama aku udah tahu gimana caranya fitting segala macam apa segala gitu.
Terus aku cabut juga tim yang biasa ngerjain film, iklan, word of stylist, jadi they know how to handle clothes kan. Jadi nggak harus ada aku di situ untuk komando. Jadi to delegate itu juga suatu pelajaran besar gitu. Mewujudkan mimpi kita juga bisa kita jalankan walaupun kita menjadi ibu, tapi kita juga harus bisa mendelegasikan. Karena kan kenapa yang mendelegasikan itu kan kayak mau kunci gitu. Nah itu harus bisa di apa ya, benar-benar kita bisa memanage ekspektasi kita dan orang-orang sekitar kita ya. Benar, soalnya kalau orang kreatif tuh kebanyakan paling nggak mau barangnya dipegang orang. Tapi ada hal-hal yang harus bisa percaya gitu, karena kamu kan udah nge-brief tim kamu bertahun-tahun dan mereka tuh sebenarnya bisa dilepas kok. Nah terus anak-anak juga aku bawa ke Jogja, jadi yang harusnya pack tuh semua orang ada di sana cuma 5 hari, aku panjangin karena emang kan aku orang Borobudur juga kan, jadi ya udah anak-anak ikut di sana kayak biasa aja, cuman aku pergi bolak-balik waktu pas lagi mereka latihan untuk fitting segala macam gitu. So it's possible buat moms gitu ya meraih mimpi, apapun mimpi yang moms punya. Tapi yang pasti memang support system itu penting banget. Kita juga jangan punya ekspektasi yang ketinggian untuk mewujudkan mimpi kita. Kali small steps kali ya untuk mewujudkan mimpi kita ya buat moms yang baru mau mulai. Lalu emang di saat kita sudah dalam rangka mewujudkan mimpi itu, ya memang harus bisa bagi-bagi tugas ya nggak sih? Benar. Sama satu lagi, kalau misalkan emang support systemnya nggak begitu banyak, mimpinya jangan ditinggalin. Tapi misalkan misalkan si perwujudan itu cuma 2 bulan kalau lagi normal, tapi begitu jadi ibu taruh aja setahun nggak apa-apa kok. Iya sih, on hold atau prosesnya lebih panjang nggak apa-apa. Iya benar. Aku sekarang aku gambar dulu, nanti sampling dulu, it's okay, it's fine gitu. Jadi being a mother itu juga aku baru belajar, it's a very tough job karena nggak ada lagi selain kita yang bisa ngerjain kecuali kita gitu. Yes, iya benar. Ibunya orang gitu kan. Benar, nggak mungkin tuh. Ya pilihan gitu deh, jadi ya betul. It's okay juga. Benar. Katin, terima kasih banyak udah sharing. Terima kasih juga nanti udah bisa bawa 2 kembar ke sini untuk foto-foto. Nanti moms juga bisa lihat di lebih dekat ya di website kita. Nanti moms bisa lihat keseruan fotonya clothing bareng si kembar yang gemes banget. Thank you so much. Good luck buat project di akhir tahunnya ya. Amin. Semoga semuanya lancar. Amin. Dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini. Sampai jumpa saat lalu ya moms. Bye.